Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dan perkembangan dari audit. Perkembangan audit internal. Audit sendiri telah berkembang dengan seiring perkembangannya masyarakat dan ekonomi. Dan pada awalnya, audit sendiri hanya berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan. Namun dengan seiring dengan meningkatnya kompetitif operasi perusahaan dan pemerintah, audit juga berkembang untuk mencakup pemeriksaan proses-proses operasional dan kepatuhan terhadap peraturan. Perkembangan audit juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang telah memberikan dampak yang signifikan terhadap audit, terutama dalam hal mengumpulkan dan menganalisis data. Audit yang memanfaatkan teknologi sendiri informasi disebut dengan audit teknologi informasi atau IT audit. Perkembangan audit di Indonesia. Audit di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi yang mendorong kebutuhan akan audit untuk memastikan kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedua yaitu peningkatan kesadaran masyarakat yang menuntut transparansi akuntabilitas dari organisasi. Dan yang terakhir yaitu perkembangan profesi audit yang telah menghasilkan auditor yang kompeten dan profesional. Pengertian audit. Audit sendiri adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil temuannya kepada pihak yang berkepentingan. Karakteristik audit internal. Yang pertama, sistematis. Artinya, audit dilakukan dengan menggunakan suatu metode atau sebuah pendekatan yang sistematis dan secara terstruktur. Objektif. Artinya, audit dilakukan secara objektif dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Yang ketiga ada bukti. Artinya, audit didasarkan pada bukti-bukti yang akurat dan tentu saja relevan. Yang keempat ada asersi. Artinya audit sendiri berfokus pada asersi-asersi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kriteria. Artinya audit dilakukan dengan membandingkan asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penyampaian hasil. Artinya hasil audit disampaikan kepada pihak-pihak yang tentu saja berkepentingan. Jenis-jenis audit. Audit sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria yang diantaranya yang pertama berdasarkan pihak yang melakukan audit, yaitu
terdapat audit eksternal, yaitu audit yang dilakukan oleh auditor yang independen dan tentu saja yang tidak memiliki hubungan dengan organisasi yang akan diaudit. Yang kedua ada audit internal, yaitu audit yang dilakukan oleh auditor internal yang merupakan dari bagian organisasi yang akan diaudit. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan cakupan audit, yaitu ada audit keuangan. Audit keuangan sendiri audit yang hanya berfokus pada laporan keuangan dalam sebuah organisasi. Audit operasional, yang dimana audit ini hanya berfokus pada proses operasional suatu organisasi. Yang ketiga, audit kepatuhan, yaitu audit yang dilakukan yang hanya berfokus terhadap suatu kepatuhan organisasi terhadap peraturan dan sebuah ketentuan yang telah berlaku atau yang berlaku. Dan selanjutnya itu kriteria audit berdasarkan tujuan audit. Yang pertama yaitu audit dengan tujuan umum, yang dimana maksudnya yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran dalam sebuah laporan keuangan. Dan yang kedua yaitu audit dengan sebuah tujuan tertentu, yang maksudnya yaitu audit ini bertujuan untuk memenuhi sebuah atau suatu kasus dengan kebutuhan tertentu. Kesimpulan. Dari materi yang telah saya sampaikan, jadi dapat kita simpulkan atau dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa audit adalah proses yang penting untuk memastikan kewajaran laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efisiensi operasional dalam sebuah organisasi. Dan audit sendiri telah berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan dalam masyarakat dan ekonomi. Dan di Indonesia, audit sendiri telah berkembang pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Sekian materi yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga pemaparan yang saya berikan dapat menjadi ilmu baru yang dapat dipelajari. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.